Dahulu, sekitar 30 tahun yang lalu, ketika Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau menulis karya mereka yang monumental, Hegemony and Socialist Strategy, tantangan yang dihadapi oleh politik sayap kiri begitu berbeda. Saat itu, fokusnya adalah bagaimana merangkai dan memahami tuntutan dari gerakan-gerakan baru dan mengartikulasikannya agar selaras dengan tuntutan tradisional kaum buruh. Banyak dari tuntutan baru itu, seperti isu-isu lingkungan atau feminisme, telah berhasil diakui dan terintegrasi dalam agenda politik kiri. Ironisnya, kini situasi justru berbalik. Tuntutan kelas pekerja yang dulu menjadi fondasi utama kini seolah ditinggalkan. Namun, di tengah-tengah pergeseran ini, sebuah fenomena lain muncul, neoliberalisme. Ini bukanlah neoliberalisme yang sama seperti sebelumnya. Neoliberalisme saat ini telah menjadi cikal bakal bagi munculnya beragam antagonisme baru yang merasuk ke berbagai sektor kehidupan, terutama akibat pembubaran negara kesejahteraan. Mouffe mengajak kita melihat fenomena ini lebih dekat, yang oleh David Harvey disebut sebagai akumulasi dengan perampasan. Ini adalah sebuah proses yang memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang melalui privatisasi dan finansialisasi. Harvey menunjukkan bahwa perlawanan terhadap praktek ini tidak lagi berpusat dalam satu bentuk, seperti serikat buruh atau partai politik. Sebaliknya, antagonisme ini terfragmentasi dan bersifat partikular. Perlawanan muncul di sana-sini, privatisasi di satu tempat, degradasi lingkungan di tempat lain, dan krisis finansial akibat utang di mana-mana. Mouffe melihat fragmentasi ini bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai sebuah peluang. Mengapa? Karena kebijakan neoliberalisme kini berdampak pada jauh lebih banyak orang, melampaui kelompok-kelompok yang secara tradisional dianggap sebagai pemilih kiri. Dengan demikian, proyek radikalisasi demokrasi memiliki potensi untuk menarik konstituen baru yang selama ini tidak pernah mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kubu kiri. Lewat strategi hegemonik yang tepat, koalisi yang lebih luas dapat dibangun. Namun, ini juga berarti bahwa tantangan untuk menyatukan beragam tuntutan demokratik yang heterogen ini ke dalam satu kehendak kolektif menjadi jauh lebih rumit. Disinilah strategi populisme kiri memainkan perannya. Tujuannya adalah untuk kembali menekankan pentingnya persoalan sosial dengan mempertimbangkan keragaman dan fragmentasi kaum buruh, serta kekhasan dari setiap tuntutan demokratik. Ini berarti membentuk sebuah rakyat yang solid di sekitar sebuah proyek yang berani mengatasi berbagai bentuk subordinasi, mulai dari eksploitasi, dominasi, hingga diskriminasi. Mouffe secara khusus menyoroti satu isu yang sangat mendesak: masa depan planet kita. Sebuah proyek radikalisasi demokrasi tidak akan berhasil tanpa menjadikan persoalan ekologis sebagai agenda utama dan mengombinasikannya dengan persoalan sosial. Mouffe percaya bahwa proyek ekologis yang ambisius ini dapat menawarkan visi masa depan yang atraktif dan berpotensi menarik sektor-sektor masyarakat yang saat ini berada di bawah blok hegemoni liberal. Ia menolak pandangan sederhana yang membagi masyarakat hanya antara yang kalah dan yang menang dari globalisasi neoliberal. Ia berpendapat bahwa beberapa individu yang mendapat manfaat dari model neoliberal mungkin menyadari bahaya lingkungan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, mereka bisa dimenangkan untuk bergabung dalam proyek yang menjamin masa depan manusia bagi keturunan mereka. Ini adalah perjuangan kontra hegemonik yang bertujuan untuk memperluas jangkauan kehendak kolektif demokratik yang radikal. Namun, ada keberatan yang sering muncul. Apakah strategi populis kiri yang berusaha menyatukan berbagai perjuangan ke dalam sebuah rakyat akan menghasilkan subjek yang homogen dan meniadakan pluralitas? Mouffe menjawab dengan tegas, tidak. Keberatan ini muncul dari kegagalan untuk memahami bahwa rakyat bukanlah entitas empiris, melainkan konstruksi politik diskursif. Kehendak kolektif tidak diciptakan dengan mereduksi semua perbedaan menjadi satu kesatuan yang homogen. Sebaliknya, ia dibentuk melalui rantai ekuivalensi. Dalam proses ini, berbagai tuntutan dihubungkan tanpa menghilangkan perbedaan internal di antara mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Laclau, setiap tuntutan individu memiliki sifatnya yang partikular, tetapi pada saat yang sama ia terhubung dengan tuntutan-tuntutan lain melalui sebuah relasi ekuivalen. Rantai ekuivalensi
bukanlah peleburan identitas. Semua perbedaan tetap diakui dan berlaku. Pentingnya keberadaan lawan dalam proses ini tidak bisa dilewatkan. Pembentukan kehendak kolektif menuntut adanya lawan untuk menetapkan batas politik yang memisahkan kita dari mereka. Mauve menekankan bahwa rantai ekuivalensi bukan sekedar koalisi sederhana antar subjek yang sudah ada, rakyat, dan batas politik yang menentukan lawannya dibentuk melalui perjuangan itu sendiri. Yang terpenting bukanlah dari mana tuntutan itu berasal, melainkan bagaimana ia diartikulasikan dengan tuntutan-tuntutan lain. Sebagai contoh, tuntutan untuk demokrasi bisa saja diartikulasikan dalam kosakata yang xenofobik. Tuntutan tersebut hanya akan memperoleh dimensi progresif dan radikal ketika dihubungkan dengan tuntutan-tuntutan demokratik lainnya, seperti tuntutan imigran atau feminis. Ini adalah bukti bahwa tidak ada perjuangan yang secara inheren bersifat emansipatoris. Orientasinya sangat ditentukan oleh bagaimana ia diartikulasikan. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana identifikasi dengan demokrasi radikal dapat terjadi tanpa menciptakan subjek yang homogen, Mauve beralih ke konsep kewargaan. Dalam tradisi demokrasi, kewargaan bukanlah sekedar status legal seperti yang dipahami liberalisme. Kewargaan adalah keterlibatan aktif dalam komunitas politik. Mauve mengusulkan konsepsi kewargaan radikal yang terinspirasi oleh republikanisme plebeyan atau rakyat jelata. Pandangan ini menekankan pentingnya tindakan kolektif dan nilai publik yang telah terkikis oleh hegemoni neoliberal. Dalam melawan konsepsi neoliberal yang mereduksi warga negara menjadi sekedar pembayar pajak atau konsumen, perjuangan kontra hegemonik haruslah mengidentifikasi ulang makna publik sebagai ruang di mana warga negara dapat bersuara dan melaksanakan hak-hak mereka. Mauve mengonsepkan kewargaan sebagai sebuah tata laku yang diatur oleh prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Konsepsi kewargaan radikal ini memungkinkan orang-orang dari berbagai perjuangan yang berbeda-beda untuk tetap bersatu dalam proyek radikalisasi demokrasi. Dengan kata lain, menjadi bagian dari rakyat yang teridentifikasi dengan proyek radikalisasi demokrasi tidak berarti menghilangkan identitas lain yang dimiliki seseorang. Karena kewargaan ini kompatibel dengan keterlibatan dalam berbagai perjuangan demokratik yang berbeda. Mauve juga menegaskan pentingnya peran negara, berlawanan dengan pandangan liberal yang menganggap negara sebagai entitas netral. Negara selalu terstruktur secara hegemonik dan menjadi arena perjuangan. Dia menolak dikotomi antara perjuangan parlementer dan ekstraparlementer. Proyek radikalisasi demokrasi yang diusulkannya membutuhkan kombinasi dari berbagai bentuk partisipasi demokratik, termasuk model partisipatif dan bahkan model representatif yang ditingkatkan akuntabilitasnya. Bagian terpenting dari argumen ini adalah penekanan pada peran sentral afeksi dalam pembentukan identitas politik. Ia berpendapat bahwa kurangnya pemahaman tentang dimensi afektif dalam proses identifikasi adalah salah satu alasan utama mengapa kaum kiri yang terkungkung dalam kerangka rasionalis tidak mampu merangkul dinamika politik. Mengadopsi pemikiran Freud, ia mengatakan bahwa kepribadian tersusun dari berbagai level yang berada di luar kesadaran dan rasionalitas. Mauve menekankan bahwa kehendak kolektif tidak bisa dibentuk tanpa adanya kristalisasi atas afeksi bersama. Mengembangkan kehendak kolektif untuk radikalisasi demokrasi membutuhkan mobilisasi energi afeksi melalui praktek-praktek diskursif dan afektif. Praktek-praktek ini tidak hanya berkaitan dengan ucapan atau tulisan, tetapi juga mencakup seni dan budaya yang memiliki kemampuan untuk menyentuh manusia pada tingkatan emosional. Mauve yang merujuk pada Gramsci menunjukkan sentralitas pembentukan pandangan umum dan peran penting praktek artistik dalam perjuangan hegemonik. Dengan kata lain, untuk melawan hegemoni neoliberal, perlu adanya pengolahan keragaman dan praktek diskursif afektif yang akan mengkikis afeksi bersama yang mendukung hegemoni tersebut dan menciptakan kondisi yang baru. Afeksi hanya dapat diganti oleh afeksi yang berlawanan, afeksi yang lebih kuat dari yang ingin ditekan.
Secara keseluruhan, bab ini bukan sekedar sebuah analisis politik, melainkan sebuah cetak biru strategis. Mauve membimbing kita melewati lanskap politik yang kacau, menunjukkan bagaimana kita bisa merangkai benang-benang antagonisme yang terfragmentasi menjadi sebuah tapestri politik yang kohesif. Cerita ini adalah kisah tentang bagaimana kita tidak pernah ada sebelumnya, melainkan harus terus-menerus dibangun. Bagaimana lawan tidak hanya di luar, tetapi juga merupakan bagian dari proses identifikasi diri kita. Dan bagaimana politik yang berhasil tidak hanya memenangkan argumen rasional, tetapi juga memobilisasi hati dan afeksi masyarakat. Ini adalah panggilan untuk kaum kiri agar meninggalkan dogma-dogma lama dan merangkul dinamika populis untuk membentuk sebuah gerakan yang radikal, inklusif, dan pada akhirnya mampu mengubah dunia.